Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dunia Kerja, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Anu Sylvia di program yang berisi perbincangan yang menarik, inspiratif seputar dunia kerja. Pastinya di program Dunia Kerja. Oke, Sobat Dunia Kerja, di episode kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan tugas GA atau General Affair bersama narasumber yang sudah hadir di studio Dunia Kerja. Beliau adalah Bapak Oki. Apa kabar Pak? Sehat? Halo, selamat siang. Iya, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. ya. Oke. Ini perjalanan dari kantor atau dari klien nih Pak? Atau dari mana? Abis dari kantor. Oh, habis dari Abis kantor, dari ya. kantor. Oke, siap-siap. Oke, kita langsung aja ya Baik. ke tema kita. Boleh. Kali ini yaitu mengenai fungsi dan tugas GA. Ini kan kebetulan Pak Oki sebagai seorang GA ya Pak di salah satu perusahaan swasta di Iya. Jakarta. Nah, berapa lama bekerja di perusahaan itu? Maksud saya gini, berapa lama bekerja sebagai GA di perusahaan tersebut Pak? Saya di GA hampir 6 tahun ya. Oke. Hampir 6 tahun. Siap-siap. Dari awal Bapak meniti karir memang sebagai GA atau beda apa Pak? Beda pekerjaan? Dari Atau bagaimana? awal. Dari awal emang Dari sebagai awal, General Affair ya. betul. Baik, siap. Baik, pengalaman udah banyak ya pastinya ya. Ya, kurang Ya, lebih. kurang lebih ya. Baik. Nah, sekarang kita mau coba share ya dengan sobat dunia kerja ya, Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya ya Pak Oki ya. Ya. JS sendiri adalah menjalankan operasional perusahaan ya. General Affair itu kan adalah menjalankan fungsi operasional perusahaan gitu ya Pak ya. Menurut Bapak fungsi GA itu gimana Pak di suatu perusahaan? Jadi kalau fungsi GA itu nggak bisa lepas dari bagian struktur organisasi di Oke. perusahaan. Jadi GA itu bagian umum, dia bisa mengcover semua kegiatan pekerjaan divisi lain, begitu. Jadi betul untuk GA itu Ya. betul-betul vital di untuk perusahaan itu. Oke, dia menjalankan operasional perusahaan berarti Pak ya, Betul. secara keseluruhan berarti ya. Betul. Oke, siap. Nah, kalau tugas GA sendiri gimana Pak? Menurut Bapak untuk sejauh ini yang Bapak kerjakan di perusahaan? Kalau untuk tugas GA sendiri itu kompleks. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang menggabungkan antara GA dan HR, jadi HR Siap. GA. Oh, oke. Bahkan ada yang berdiri sendiri, departemen GA. Gitu. Jadi untuk GA itu karena dari sifatnya paling bawah sampai yang paling atas, jadi semua harus di handle sama GA. Bukan hanya untuk bagian yang security seperti itu, tapi untuk action show keluar mewakili cermin perusahaan juga harus tampil dari GA itu Baik, sendiri. berarti untuk spesifikasi tugas GA itu gimana Pak? Boleh dijelaskan nggak untuk sobat dunia kerja? Kalau untuk spesifikasinya yang pasti untuk GA itu sendiri harus memfiling data-data Oke. inventory perusahaan, Oke. lalu legalitas perusahaan, dan masih banyak lagi ya tentunya seperti mengatur bagaimana apa tatanan perusahaan ya, pastinya itu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak Oki ya. Kalau dalam perusahaan itu kan memang memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, J itu biasanya tadi Bapak bilang bergabung dengan HRD. Tapi ada juga yang bergabung dengan purchase nih Pak, gitu. Nah, menurut Pak Oki sendiri mana yang lebih tepat? Ya, Ataukah emang bisa digabungkan dengan yang dua tadi, HRD atau purchase, atau memang dia harus berdiri sendiri karena kan kompleks ya tugasnya? semuanya Gimana, Pak? tepat ya. Oke. Tapi yang lebih tepat lagi sebenarnya GA itu mandiri. Nah, iya baik. Karena mengcover dari purchase, mengcover juga dari ke HRD dan departemen-departemen lain. Begitu. Siap. Jadi memang harusnya dia berdiri sendiri ya. Betul. Oke. Tapi di tempat Bapak sendiri sejauh ini gimana Pak? Dari pengalaman Pak Oki? Kalau di tempat kami itu mandiri, Oh, jadi oke. berdiri sendiri. Jadi semua divisi lain jika ada keperluan akan ke divisi kami, begitu. Baik. Jadi koordinasinya juga begitu ya Pak ya? Koordinasi begitu. Bisa dilakukan untuk tiap-tiap divisi itu ya. Betul, gitu. betul. Baik. Intinya berdiri sendiri lah ya. Berdiri sendiri. Berdiri sendiri ya. Oke. Nah, boleh diceritain nggak pengalaman Pak Oki yang berkesan selama Bapak menjadi GA? Yang paling berkesan gitu menurut Bapak selama Bapak udah 6 tahun ya, mungkin lebih ya, sobat dunia kerja ya, Bapak bekerja sebagai seorang GA. Yang paling berkesan itu kalau
mewakili perusahaan ke instansi pemerintah. Oke. Di situ berkesan kita itu menampilkan wajah perusahaan di luar, dan kita betul-betul harus perform bagus. Siap. Begitu. Belum lagi banyak trouble di lapangan, khususnya seperti purchase, yang mana pembelian itu biasanya nggak sesuai dengan harapan gitu. Gitu ya. Tapi yang paling berkesan sendiri itu ya Pak ya, ketika Bapak tampil datang ke forum yang berhubungan dengan pihak kedua, pihak ketiga gitu ya Pak ya. Gitu. Betul. Ya. Baik. Tapi sering ya Pak ya melakukan hal tersebut ya? Iya, sering. Ada undangan gitu ya Pak ya? Betul, karena kita sebagai bagian umum itu atau general fair itu sebagai cermin dari perusahaan itu keluar. Oke. Baik. Nah, selain itu juga GA itu berfungsi menjalin hubungan seperti tadi Pak bilang ya, menjalin hubungan dengan pihak ekstern, menjelak luar ya, seperti pemerintahan, kemudian juga ada ormas gitu ya. Nah itu Bapak bagaimana menjalaninya Pak, mengimplementasikannya dalam pekerjaan Bapak nih, sesuai dengan pengalaman, mungkin lebih diceritakan secara ini nggak Pak? Jadi biasanya kalau pengalaman saya di bidang GA ini semuanya itu natural aja ya, semua berjalan. Bagaimana dengan keadaan di lapangan, jadi kita nggak bisa kaku juga. Untuk sebagai GA ini semua harus fleksibel Mbak, gitu. Oke ya. Tapi ada nggak pengalaman kira-kira yang berkesan pada saat Bapak menyelesaikan suatu kasus gitu misalnya di tempat bekerja Bapak sekarang? Ada ya tapi ada untuk itu ya, ada pasti itu. Ada lah ya. Gimana cara Bapak mengambil kalau ada masalah? Yang pasti ini? Sejauh ini sih kita tarik dulu di benang merahnya itu, masalahnya apa, penyelesaiannya baiknya bagaimana, gitu aja sih. Jadi nggak ada yang sulit sih Bu ya. Sepanjang kita mau berupaya pasti ada jalannya. Pasti jalannya ya, oke. Baik. Itu Bapak ada tim atau sendiri kerja Pak? Kita ada tim, tapi nggak semuanya tim itu kan untuk handle lapangan. Begitu, ada juga untuk office, untuk memfiling semua inventory perusahaan, begitu. Ada yang eksekusi di lapangan. Oke, kalau Pak Oki sendiri lebih kepada tergantung. Saya tergantung. Kalau dibutuhkan untuk di office, kita turun ke office. Kalau ke lapangan, kita ke lapangan. Oke, berarti tergantung sama kondisi di lapangan. Betul. Ya. Jadi untuk seorang GA itu nggak bisa harus kaku-kaku juga kan. Bedalah dengan divisi lain. Kalau memang itu bagiannya ya sudah itu aja. Berarti J itu bisa mobile juga ya, keluar nggak harus back office ya? Betul, ya? Memang harus mobile. Baik, oke. Nah, salah satu skills dari J itu kan salah satunya adalah efektif berkomunikasi gitu ya Pak ya, memahami teknis lobby dan negosiasi. Bagaimana Bapak menerapkan hal ini di perusahaan Bapak gitu loh? Apakah Bapak ikut training atau bagaimana? Atau ini penting sekali untuk GA itu sendiri, personal. Banyak-banyaklah mencari ilmu baik di lapangan maupun di media. Karena kita betul-betul belajar karakter seseorang yang kita hadapi. Oke. Begitu. Dan menjadi GA yang profesional itu betul-betul dibutuhkan knowledge yang baik. Ya seperti tadi saya bilang kan harus memahami teknis lobby dan negosiasi kan Pak. Pada saat ada masalah gitu kan. Betul. Di lapangan itu bagaimana Bapak harus bisa menyelesaikannya kan, itu kan. Betul. Kalau kita nggak punya knowledge yang mumpuni, otomatis agak sulit juga untuk menyelesaikan satu perkara gitu kan, atau masalah. Berarti biasanya pengalaman di lapangan ya. Yang pasti pengalaman di lapangan. Iya. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, cara Pak Oki memanajemen inventory itu gimana Pak? Dengan penomoran kah atau aplikasi atau bagaimana, mungkin Pak boleh diceritain? Kalau kita sendiri untuk penomoran inventory itu, kalau saya pribadi saya pakai Excel. Oke. Gitu. Karena di situ kan kita harus berapa kendaraan yang ada milik perusahaan, AC. Iya, salah satu contohnya itu itu dan lain-lain. Oke, jadi semua harus di inventory ya. Betul. Jadi Bapak nggak pakai aplikasi ya, lebih kepada manual berarti ya? Sampai saat ini sih belum ya, belum menemukan. Oh oke, gitu. Baik, siap. Nah, kemudian untuk motivasi Pak Oki sendiri sebagai seorang GA itu gimana Pak? Dari awal kan bilang katanya kan memang
startnya memang sudah sebagai seorang GA gitu Pak. Kenapa motivasinya sebagai seorang GA nih Pak? Jadi untuk motivasi buat teman-teman semua, Bapak Ibu di rumah sana, untuk menjadi seorang GA itu bukan suatu pekerjaan yang kurang mengenakan, tapi sangat mengenakan. Oke. Bagaimana kita bisa mengolah knowledge kita, pengalaman kita, terus banyak-banyak baca, belajar, sekolah lagi, ikut-ikut diklat, apapun itu, pasti kita bisa jadi lebih baik lagi. Iya, jadi untuk meningkatkan poin juga ya. Betul. Dengan training, dengan terus belajar gitu. Kita kan ingin menjadi yang profesional kan, jadi bagaimana perusahaan melihat kita itu sebagai pribadi yang profesional. Iya, oke, siap. Nah, kalau kesuka dukanya nih Pak Oki, pasti kan namanya pekerjaan tuh kan ada suka ada duka nih gitu. Betul. Kan. Ya, kita mau tahu dulu nih untuk sukanya Pak. Kira-kira karena memang udah passionnya Bapak di GA ya. Betul. Gitu. Itu gimana Pak? Boleh ceritain nggak? Kalau sukanya itu yang pasti yang nggak bertentangan ya. Oke. Dengan hati pasti sejalan, dengan pikiran juga. Nah untuk dukanya itu ya terkadang hasil yang kita harapkan itu tidak sesuai. Okay. Itu yang membuat sangat kecewa. Karena begitu banyak faktor di lapangan juga yang mempengaruhi. Ya nggak memungkinkan ya Pak. Ya nggak memungkinkan. Harusnya kita sudah bisa menyusun agenda kita hari ini, tiba-tiba salah satu ada yang berganti agendanya atau cancel, otomatis berantakan semua agenda kita. Oke, nah begitu. Itu gimana cara menyikapinya Pak? Menyikapinya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menyusun kembali. Oke, dari nol lagi berarti? Dari nol lagi, dan kita butuh waktu untuk menyusun itu lagi, begitu. Oke. Tapi sejauh ini bisa diselesaikan ya Pak? Sejauh ini harus bisa diselesaikan. Walaupun membutuhkan waktu ya? Membutuhkan waktu, disitulah dukanya, begitu. Oke. Berarti hampir sama dong Pak, suka sama duka, atau lebih banyak suka nih? Kalau dibilang suka, tentu banyak. Kita nggak monoton kegiatan kita. Karena tadi di luar ya, mobile. Betul, mobile, terus banyak kenalan di luar sana. Kita tambah edukasi lagi buat kita. Oke. Nah, sekarang kita mau minta tipsnya nih Pak Oki, pesan sebenarnya ya untuk sobat dunia kerja, mungkin yang di sana yang mau memulai profesi sebagai seorang GA atau baru mau gitu melamar sebagai GA, itu mungkin apa kira-kira Pak untuk pesan buat sobat dunia kerja yang memang menjalankan profesi yang sama dengan Pak Oki gitu sebagai seorang GA. Oke. Gitu. Kita itu yang utama itu harus mencintai pekerjaan kita. Betul. Pekerjaan kita itu harus kita cintai, kita tulus, apapun itu, dan jangan lupa ikuti segala seminar-seminar, ikuti segala informasi yang terupdate, dan jangan lupa berbagi ilmu. Iya, betul. Karena sesungguhnya kalau kita berbagi ilmu dengan sesama, niscaya ilmu yang lain akan datang kepada kita. Gitu ya Pak ya. Dari pengalaman Pak Oki nih sepertinya. Itu pengalaman saya pribadi. Oke. Jadi jangan pelit-pelit berbagi ilmu sobat dunia kerja. Gitu ya. Betul. Gitu. Karena semua akan kembali lagi kepada kita. Seperti itu ya Pak Oki ya. Betul sekali, betul. Oke, baik kalau begitu. Oke sobat dunia kerja, semoga obrolan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Pesan yang ingin disampaikan kali ini adalah untuk menjadi sukses, hal pertama yang harus dilakukan adalah jatuh cinta pada pekerjaan Anda. Lakukan pekerjaan dengan totalitas, maka Anda akan mendapatkan hasil yang berkualitas. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terus ikuti channel Dunia Kerja dengan like, subscribe, share, and comment. Karena dengan subscribe, kalian akan mendapatkan notifikasi video menarik lainnya dari program Dunia Kerja. Tetap semangat, keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.